Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala Sallallahu. alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Syam, eh, Ustadz Dindin Abu Kasyah, dan para pengurus PMI yang lain yang saya hormati. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu pengajian Berkah Mulia Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin Ahad malam, pengajian Berkah Mulia Indonesia. Tidak lupa sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa curahkan rahmatnya pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut, yaitu pertama pembukaan, kemudian yang kedua Tasmi Surat Ibrahim ayat 34 sampai 42 oleh Ananda Syamir Abdur Rahim dan terjemahan oleh Bapak Agus Sidik. Kemudian yang ketiga, sambutan pengurus BMI yang diwakili oleh Bapak Budi Setianjaya. Yang keempat, pemaparan materi kajian yang bertemakan akhlak jujur dan benar oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah. Kemudian yang terakhir, tanya jawab. Bapak-bapak, Ibu sekalian, marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan langsung ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surat Ibrahim ayat 34 sampai 42 yang akan dibacakan oleh Ananda Syamil Abdur Rahim dan terjemahan oleh Bapak Agus Sidik. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Setianjaya. Kepada Bapak Budi Setianjaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati Ustadz Dindin, Ustadz Sam, dan para pengurus Berkah Mulia, dan yang kami hormati juga para peserta kajian malam Ahad malam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ketemu dalam majelis kali ini. Saya mungkin agak bertanya ya kepada Bapak-bapak sekalian, tapi mungkin nggak perlu jawaban juga. Jadi kalau kita lihat angka 12 detik itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu pertanyaannya lama apa enggak Pak kira-kira? Bapak atau Ibu ini mungkin ini. Tentu jawabannya itu relatif. Mau jawab gimana? Harus ada bandingannya. Kalau 12 detik itu dibandingkan dengan 60 detik mungkin kelihatan sedikit. Tapi kalau kita bandingkan dengan 3 detik, 1, 2, 3, pasti akan lebih banyak 12 detik dibanding 3 detik. Hubungannya apa? Saya baru beberapa waktu yang lalu membaca beberapa penelitian yang menyangkut tentang psikologi manusia dan hubungan dengan lembaga pendidikan. Jadi mereka bertahun-tahun ini mereka membuat satu penelitian yang namanya attention span. Jadi attention itu adalah fokus, span itu adalah macam rentang. Maksudnya apa? Maksudnya attention span itu adalah rentang atau waktu yang rata-rata dipunyai oleh manusia, human, itu rata-rata setiap orang punya kemampuan itu berapa. Jadi dari penelitian itu pada tahun 2000
itu attention span rata-rata manusia itu 12 detik. Di penelitian itu. Ini sudah masuk di internet, mungkin banyak yang sudah membahas. Dan pada tahun 2020 itu ukurannya attention span menjadi 3 detik. Jadi 12 tahun 2000 itu menjadi 3 detik tahun 2020. Turunnya banyak. Jadi maksudnya apa? Rata-rata kita itu punya kemampuan untuk fokus, untuk konsentrasi dalam suatu hal itu 3 detik, itu maksimal. Setelah 3 detik kita akan disrupsi atau terganggu dengan masalah lain, mikir ini, mikir itu, lain sebagainya. Nah, ini 3 detik ini. Dan ironisnya 3 detik ini di dalam penelitian itu ternyata angka attention span ikan mas kokia, ya koi ya, yang kecil itu, yang warna kuning emas-emas kemudian buntutnya panjang-panjang itu attention span-nya diukur berapa? 8 detik, Pak. 8 detik. Jadi kalau kita sekarang diukur dengan ikan emas, itu jaraknya jauh sekali. 8 detik sama 3 detik. Jadi kalau kita tuh sekarang punya keluhan misalnya untuk tadarus membaca Al-Quran itu nggak bisa lama deh, cuman berapa detik udah ngantuk, berapa menit ngantuk. Kalau bapak-bapak biasanya sholat Jumat ya, sholat Jumat begitu imam atau khotibnya naik mimbar, itu khotibnya naik matanya udah pada turun, itu kepalanya udah pada turun semua gini. Itu kemampuan kita seperti itu sekarang, memang terbukti seperti itu, dan itu memang real. Kalau kita menghafal, apalagi menghafal Quran, itu keluhannya pasti nggak masuk. Mendingan pegang HP deh. Nah, ini yang sekarang hubungannya dengan kita BMI, ya kita melihat bahwa banyak hal yang dia jadi disrupsi pada kemampuan kita untuk menghafal, membaca, tadarus Quran dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan apa? Yang paling pertama di dalam penelitian ini sudah Dr. Hendrawan Pratikno itu di Indonesia sudah melihat bahwa kalau kita menggunakan gadget memang sekarang ini memang agak susah kita meninggalkan ya. Memang sudah satu barang yang melekat lah, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu caranya, salah satu yang dihindari adalah kita menghindari terlalu banyak nonton video-video yang short. Terutama yang TikTok. TikTok itu memang dia seperti itu. Short video, film-film video yang kita scroll itu setiap detik, itu mungkin kalau kita ukur dalam 1 menit itu sudah scroll berapa video. Itu yang membuatkan salah satu adalah kita berkurang attention span-nya. Jadi itu. Sekarang di YouTube juga ada short, terus kemudian Facebook, lain sebagainya. Jadi moga-moga kita semua dalam berkah mulia ini bisa saling mengingatkan bahwa jangan sampai nanti kita attention span-nya lebih jelek daripada ikan mas koi gitu. Itu kira-kira yang ini. Kemudian yang kedua, ini alhamdulillah malam ini di luar dari ini yang pertama ya, mungkin ada beberapa hal yang menggembirakan. Jadi ini dari kelas ibu-ibu pada beberapa waktu yang lalu mengadakan tasmi ya, katakan ya macam ujian untuk hafalan Quran 30 juz, juz 30. Jadi alhamdulillah ada berapa ibu-ibu yang lulus. Jadi moga-moga mungkin ya di hafalannya jadi sudah di luar kepala. Ya, saya akan membacakan ini, saya sebagai pengurus mewakili mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang saya akan bacakan nama-namanya ini, dan mungkin ini jadi suatu contoh, suatu pecutan juga buat bapak-bapaknya. Saya nggak dapat kabar juga ini bapak-bapaknya yang mana. Kalau ibu-ibu sudah ada yang juz 30 itu hafal, mungkin ini bapak-bapaknya gimana? Nah, ini saya juga bertanya-tanya. Soalnya kalau kita lihat itu sebetulnya laki-laki itu
otaknya itu lebih besar 10% loh daripada perempuan. Harusnya lebih banyak. Walaupun katanya ini penelitiannya di 10% itu bukan karena ingatannya lebih banyak, tapi karena ada bungkusan otak yang abu-abu, gray matter namanya itu lebih tebal, jadi kelihatan lebih besar. Laki-laki itu loh. Nah itu makanya harusnya laki-laki lebih bisa banyak hafalannya. Walaupun ibu-ibu itu mereka verbal ada bagian di otak itu yang verbalnya lebih besar dibanding laki-laki. Itu kenapa ibu-ibu tuh lebih senang bicara, lebih senang komunikasi. Kalau 2 jam dia dibiarkan itu ngoceh aja itu nggak akan berhenti, ngomel terus nggak berhenti. Tapi bapak-bapak malah sebaliknya, begitu istrinya ngomel, pasti mendingan keluar deh, gitu. Nyari yang di luar nyari angin segar dan lain sebagainya. Nah inilah yang mungkin kita ya sangat menggembirakan. Ada ibu-ibu yang mungkin bapak-bapaknya nyusul ya, moga-moga juz 30 atau mungkin 30 juz. Mungkin kita berharap bisa seperti itu. Jadi ini ada 3 ibu-ibu yang diberikan ke saya yang sudah lulus juz 30. Pertama Ibu Ani Fitria binti Sumali. Ini istri dari Bapak Joner, enggak salah ya. Jonernya ini maaf ini Joner, Pak Joner angkatan sipil angkatan 98 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini. Ya, selamat ya. Saya juga mungkin perlu bertanya ininya apa ini kunci-kuncinya apa ini Pak Joner ini? Bisa istrinya bisa hafal juz 30. Kemudian yang kedua itu Ibu Firda Nurhayati binti Fandowi. Ini istri dari Bapak Budi Bowo. Nah, ini Ustadz juga. Ya, dulu pertama peserta, sekarang karena prestasinya bagus sama Ustadz Sam diangkat jadi asisten Ustadz Sam. Jadi boleh dikatakan Ustadz juga di situ. Jadi kalau ini ya memang karena beliau juga mampu untuk mengajar, ya saya rasa hebat cukuplah ini untuk ilmunya. Jadi kedua itu tadi, terus yang ketiga adalah Widi Widayanti binti Taufik Rohman. Nah, ini selamat kepada Ibu Widi. Jadi ada 3 nama yang diserahkan ke kami untuk sertifikat dan sebagainya, mungkin akan diserahkan oleh pengurus nanti menyusul. Jadi untuk ibu-ibu yang di ini mungkin ini ya kita bisa jadi contoh ya buat yang lain, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini. Moga-moga kita berharap dan kita minta doa juga dari Ustadz Din dan sebagainya supaya yang lain bisa menyusul, supaya banyak penghafal Quran baru, yang terutama mungkin para sesepuh lain sebagainya. Yang mungkin kita udah umur sepertian karena hafalan Quran itu akan meningkatkan derajat. Di mana kita meninggal nanti itu tingkatan kita adalah sesuai dengan hafalan Quran terakhir kita. Makin banyak hafalan, makin tinggi nanti kita derajat insya Allah di surga. Seperti itu kira-kira Bapak-Bapak sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Budi Setianjaya atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yang keempat adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab pada Ustadz Dindin Abu Kasyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah, terima kasih banyak. Syukran, jazakumullah khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa'il hadirun wal hadirat a'azakumullah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemerhati berkah mulia Indonesia, baik para penuntut ilmunya dan juga para pengurus berkah mulia Indonesia yang semoga senantiasa Allah tabaraka wa taala berkahi, limpahi keberkahan dan kemuliaan. Sebelumnya Masya Allah ini luar biasa di malam hari ini ya, dapat informasi yang begitu menggembirakan. Di momen ini sangat spesial dan istimewa. Pertama, tadi saya gagal fokus dengan MC-nya, serasa melihat bakal calon presiden ya. Amin. Saya melihat perasaan kenal nih wajahnya. Saya sering dipajang di spanduk kayaknya nih. Oh, Masya Allah. Familiar Terima kasih, wajahnya. Ustaz. Iya, Masya Allah. Barakallah. Gagal fokus dengan MC-nya nih, Masya Allah. Luar biasa, barakallah fikum, Masya Allah. Bahasannya menarik lagi Basid itu ya. Yang kedua juga momennya, Masya Allah. Tasmi dari Ananda kita tadi, Ustaz. Putra dari Ustaz dan guru kita ya, Ustaz Syamil. Ustaz Syam, Ananda Syamil, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya, kepada Ananda dan juga kepada keluarga. Juga informasi yang menarik tadi, Masya Allah, dari Pak Budi ya. Alhamdulillah yang memberikan kabar gembira kepada kita, ada di antara anggota berkah mulia Indonesia yang telah menuntaskan hafalan juz 30-nya. Insya Allah, kalau sekarang baru disebut juz 30, nanti insya Allah akan berbalik angkanya di depan ya, jadi 30 juz. Insya Allah, amin, Masya Allah. Ya Allah, luar biasa nih, bahagia sekali malam hari ini ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita langsung dan masuk ke materi kesempatan kita di malam hari ini. Bahasan kita nih bahasan yang menarik dan bahasan yang penting untuk kita kaji dan kita pelajari, yaitu tentang kejujuran ya. Fi khuluqis sidqi ya, akhlak jujur, akhlak sidq. Masya Allah, ini bab yang penting ya. Bab yang penting. Kenapa dikatakan bab yang penting? Karena jujur itu adalah identitas ya, identitas seorang muslim. Jujur itu identitas seorang muslim. Artinya dia adalah perkara yang identik yang harus melekat pada diri seorang muslim. Ya. Betapa tidak, karena lawan daripada jujur apa? Dusta. Dia adalah identitas yang melekat pada orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Ya. Jadi ini dua perkara yang harus kita camkan dan kita perhatikan. Jujur adalah merupakan identitas yang identik dengan seorang muslim, yang berarti kita harus berakhlak dengannya, berhias dengannya. Ya, karena kalau tidak jujur berarti jatuh seseorang kepada perkara yang menjadi lawannya, yaitu apa? Dusta. Yang waliyadzubillah berarti dia adalah identitas dari seorang munafik, waliyadzubillah. Maka kita harus sekali lagi mengilmui tentang perkara ini, yang semoga dengannya menjadi stimulus bagi kita, bagi saya dan bagi kita semuanya untuk menghiasi diri sekali lagi untuk menjadi seorang yang senantiasa menjaga kejujurannya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita nikmat taufiknya agar kita mampu dan bisa serta dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari. Bapak Ibu, para pemerhati berkah mulia Indonesia yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini Syekh rahimahullah mengatakan ya, di kalimat atau di paragraf pertamanya beliau mengutip dari hadis baginda Nabi SAW, hadis yang sangat masyhur ya. Hadis yang sangat familiar di telinga dan juga di lisan kita, sudah dihafal bahkan oleh anak-anak kita. Ya. Tentang perintah dari baginda Nabi SAW akan wajibnya kita menjaga dan memelihara akhlak serta perangai jujur ini. Karena terlebih di akhir zaman seperti ini, bahkan jujur itu termasuk di antara barang berharga kaum muslimin yang boleh dibilang nyaris hilang ya. Jadi kita ini adalah jujur ini adalah merupakan harta yang sangat berharga dari seorang muslim yang harus kita jaga. Karena di akhir zaman ini waliyadzubillah banyak sekali ya, yang abai terkait perkara ini, Baginda Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa may yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa."
Ya, kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaikum bisidqi," wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan kejujuran itu. Adalah sebuah perkara kewajiban, wajib untuk berpegang teguh dengan kejujuran. Kenapa demikian? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu yang akan menggiring dan mengarahkan seseorang untuk berbuat kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itulah yang akan menggiring seseorang serta mengantarkan seseorang ke surga. Makanya fikih dari hadis ini, ya, pernah juga saya sampaikan di beberapa kesempatan sebelum ini, bahwasannya setiap amal kebaikan itu pada dasarnya memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita menjaga, memelihara amal kebaikan, kita konsisten dengan penuh kejujuran kita memelihara amal kebaikan itu, percayalah, amal kebaikan itu akan menggiring dan mengarahkan kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan yang selanjutnya dan yang berikutnya. Sampai nanti akhirnya amal-amal tersebut akan menggiring dan mengarahkan kita menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi amal kebaikan itu pada dasarnya bertautan satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya bertautan satu dengan yang lainnya. Ketika kita membiasakan, contohlah mempelajari Al-Quran. Tadi disebutkan salah satu dari hasil penelitian yang luar biasa dan menarik ya. Kita dibandingkan dengan ikan koki ya, Masya Allah, luar biasa. Ikan mas ya, mungkin mas aja ya. Masnya aja lah ya. Ternyata perbandingannya luar biasa, sangat besar ya. Ya, materi atau basis penelitian ini pernah menjadi pernah menjadi bahan raker kami di sekolah di 3 tahun yang lalu di awal pandemi ya. Karena terlebih ketika gejala pandemi itu kan ketika harus belajar online, anak-anak itu udah gurunya buka Zoom gitu ya, anaknya tutup Zoom tanpa main apa nggak tahu tuh. Main apa nggak tahu. Maka disebut dengan generasi skip ya. Nah, kalau di YouTube kan itu ada nggak menarik kah lewat seperti tadi scroll lewat. Jadi guru itu dituntut harus semenarik mungkin. Dan tadi betul 3 menit 3 detik pertama harus eye catching dulu ya 3 menit. Wah menarik nih gurunya. Gitu. Menarik nih pembukaannya gitu. Mungkin pembukaannya bukan hanya dengan pembukaan yang biasa, tapi dia pembukaannya yang luar biasa lah gitu ya. Jadi menjadikan anak itu, karena tadi titik fokus kita memang, atau waktu untuk fokus kita itu memang sangat-sangat sedikit. Apalagi di generasi milenial atau generasi Z bahkan ke belakangnya. Nah, itulah tantangan. Termasuk mungkin kalau di generasi bapak-bapak, insya Allah enggak ya. Enggak lah insya Allah ya. Masih tetap fokus insya Allah ya. Masih tetap fokus walaupun di tangga tanggung, tapi tetap fokus insya Allah ya. Tetap fokus, tetap konsentrasi gitu ya. Karena tadi kan katanya besaran otaknya lebih besar ya, 10% ya. Ah, insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi sekali lagi, fikih dari hadis tadi, ya, amal kebajikan itu pada dasarnya bertautan satu dengan yang lainnya. Satu di sini Nabi menyebutkan contohnya sidiq, jujur. Ketika seseorang menjaga konsistensi kejujuran menjadi identitas identik bagi dirinya gitu ya. Melekat pada dirinya, percayalah, kejujuran itu akan mengantarkan dia, mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Maka sering saya ajak tuh kalau di grup tuh ya biasakan untuk contoh misalnya baca Al-Quran, rutinkan agenda akan wajib bagi kita untuk baca Al-Quran, sehari alokasikan berapa menit dalam sehari. Insya Allah kebiasaan yang rutin itu akan menggiring dan mengarahkan kita untuk mau dan mampu mengerjakan amal-amal kebajikan yang lainnya. Gitu ya. Karena sekali lagi pada dasar bertautan satu dengan yang lain. Demikian pula upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kejujuran ketika dia berupaya untuk membiasakan kebaikan itu. Perhatikan lanjutannya. Wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa. Lanjutan hadisnya. Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, dan tidaklah seseorang itu berupaya untuk senantiasa jujur. Wa yataharra sidqa, berupaya keras tuh. Untuk menjaga kejujuran menjadi perkara yang melekat pada dirinya. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya tersebut. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Ya, tidak akan disia-siakan upayanya. Upaya kerasnya untuk menjadi senantiasa orang yang jujur. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadiba.
jauhkan dirimu dari perbuatan dusta, hati-hati dari dusta. Itu kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena pada dasarnya perbuatan dusta itu akan menggiring kepada perbuatan fujur, perbuatan dosa yang banyak. Karena kan ya sebagaimana kita ketahui dusta itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Satu kedustaan dia akan tegak ditopang dengan 100 kedustaan yang lainnya. Karena dusta itu pada dasarnya rapuh. Ya, dia akan bisa berdiri tegak kalau ditopang dengan kedustaan-kedustaan yang lainnya. Artinya menisayakan berbuat dosa yang banyak kalau begitu. Berbuat dosa yang banyak, gitu ya. Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan menggiring dan mengarahkan seseorang untuk berbuat fujur, berbuat maksiat yang banyak, dosa-dosa berikutnya. Wa inal fujura yahdi ilan nar wal iyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dari ya dahsyatnya api neraka ya. Amin Allahumma amin. Kata Nabi, dan fujur itu akan menggiring dan mengarahkan kepada neraka. Seperti itu. Jadi sekali lagi, sebagaimana amal soleh, amal kebajikan itu bertautan, maka amal maksiat atau amal keburukan dalam hal ini dusta pun demikian. Bertautan satu dengan yang lainnya. Ya, jangan menganggap sepele perbuatan dosa lah, intinya begitu. Karena ketika seseorang berada di zona nyaman berbuat dosa, perhatikan dengan sesama. Ya, berbuat nyaman, di zona nyaman berbuat dosa, ketahuilah dosa yang dia lakukan akan mengarah dan menggiring dia untuk mengerjakan dosa yang berikutnya. Sampai akhirnya dia berada di kubangan dosa yang sulit untuk bisa lepas dan keluar dari situ. Wal'iyadzubillah. Ya. Bagaimana Nabi bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa may yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan ketika seseorang itu terus-menerus berdusta, ya, bahkan berupaya untuk selalu berdusta, maka orang yang seperti itu akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dari hal tersebut. Baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, a'azakumullah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh di sini mengingatkan kepada kita bahwasannya pada dasarnya jujur itu bukanlah hanya sebatas sifat seorang muslim yang dia berupaya untuk menjaganya saja. Namun apa? Perlu diperhatikan. Ya, an-nasidqa min mutammimati imanihi wa mukammilat islamihi. Perhatikan. Bahwasannya jujur itu pada dasarnya adalah penyempurna keimanannya dan penyempurna keislamannya. Allah, ini kalimat yang sangat besar ya. Jadi kalau kita ingin sempurna keimanan kita, sempurna keislaman kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketahuilah penyempurna itulah adalah jujur. Penyempurna itu adalah jujur. Penyempurna keimanan kita, penyempurna keislaman kita itu jujur. Jadi kalau kita menjaga dengan baik perkara itu, maka sejatinya berarti kita telah memiliki dan berupaya untuk memiliki ya penyempurna dari keimanan dan keislaman kita. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memiliki sifat jujur. Dan Allah Rabbuna Jalla wa Ala memuji mereka orang-orang yang memiliki sifat jujur. Dalam firman-Nya dalam beberapa ayat yang di situ Syekh sebutkan. Satu di antara yang di surah Taubah, surah 9 ayat 119, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan tetaplah kalian ya bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ya. Bertama dengan orang-orang yang jujur. Karena jujur itu adalah merupakan barang yang sangat berharga, maka kita harus senantiasa menjaga dan merawatnya dengan baik. Walaupun mungkin awalnya akan terasa pahit, namun kesananya ketahuilah akan menjadi manis dan lezat, gitu ya. Akan menjadi manis dan lezat. Baik, dan kalau kita bicara tentang asbabun nuzul ayat ini, itu sebetulnya ada sebuah kisah yang sangat menarik ya, terkait dengan 3 orang sahabat yang ditahdzir oleh baginda Nabi SAW karena mangkirnya dari ajakan berperang, itu kurang lebih gitu. Namun akhirnya ketiga orang sahabat itu ya mengutarakan dengan penuh kejujuran bahwasannya ia tidak punya alasan sama sekali yang dibenarkan oleh syariat untuk mangkir dari perang gitu ya. Karena jujurnya itu tidak berupaya untuk memanipulasi alasan gitu ya, sehingga dibenarkan. Nah, karena jujurnya dia mengaku di hadapan Nabi SAW, akhirnya Allah Rabbuna Jalla wa Ala menerima taubat mereka.
Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Demikian pula Allah memuji mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kejujurannya dalam ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahdullah alaih. Di ayat yang ke-23 dari surah 33 surah Al-Ahzab. Di mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, di antara orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Allah memuji orang-orang yang beriman itu dengan sifat jujur. Sekali lagi, dia adalah identitas bagi seorang yang beriman, jujur itu. Baik, ya. Kita lanjut sekarang kepada pembahasan dari thamarat at-thayyibah, ya, thamaratun thayyibah. Jadi buah dari kejujuran. Buah dari kejujuran. Apa sih buah dari kejujuran? Teramat sangat banyak ya, sangat banyak. Namun di sini saya membawakan beberapa dari manfaat dan buah atau faidah yang bisa kita dapatkan dari upaya kita menjaga kejujuran. Yang pertama, rohatud dhamir wa tumaninatun nafs. Ini tidak diragukan lagi ya. Orang yang jujur itu pasti akan apa? Akan tenang dan tentram pasti. Orang yang jujur itu akan tenang dan tentram. Beda dengan orang yang bohong gitu ya, orang yang dusta. Wah, udah. Dia pikirannya akan kemana-mana karena dia akan berupaya untuk mencari alasan untuk menopang kedustaan yang pertama tadi. Berpikir berbagai macam cara. Gak nyaman, gak tenang dusta itu. Ya, kedustaan itu gak nyaman, gak tenang. Mungkin tidurnya juga gak nyaman, tidurnya gak tenang gitu ya. Merasa selalu diawasi, merasa selalu akhirnya tidak tentram hidupnya. Waliyadzubillah. Ya, ketenangan, ketentraman ada di jujur. Ada di kejujuran. Maka kata beliau, rohatud dhamir wa tumaninatun nafs. Makanya baginda Nabi SAW bersabda, dalam salah satu potongan hadisnya adalah as-sidqu tuma'ninatun. Ya, as-sidqu tuma'ninatun. Kejujuran itu adalah ya ketenangan. Kalau kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin rehat ruh kita, ya, maka jujur kuncinya. Jujur kuncinya. Ya, sekali lagi, kejujuran itu akan mengantarkan dan mengarahkan kepada ketenangan, tenangan jiwa. Kemudian yang selanjutnya, nah ini juga nih, ini salah satu dari faidah jujur ya. Upayakan kita memiliki ini agar kita dilimpahi keberkahan dalam usaha kita. Ya, al-barakatu fil kasab, ya, menyebabkan keberkahan dalam usaha kita. Ya. Kalau kita ingin dapatkan keberkahan dari usaha kita, dari pekerjaan kita, maka jujur. Ya, jujur. Jujur dengan waktu kita, disiplin dengan waktu kita, jujur dengan segala hal lah yang melingkupi usaha kita. Jujur, itulah akan menjadi kunci kedatangan apa? Limpahan barokah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu dari buktinya adalah baginda Nabi SAW bersabda terkait dengan para pedagang. Ini profesi yang luar biasa nih, profesi yang dipuji oleh Nabi SAW. Al-bayi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, gitu ya. Bahwasanya pada dasarnya proses jual beli itu baik tawar menawar itu berlaku dan diperbolehkan, silakan selama belum berpisah fisiknya gitu ya. Nah, jadi selama belum berpisah fisiknya, penjual dan pembeli masih boleh saling memilih tuh, bil khiyar ya, masih saling boleh memilih, saling nawar, boleh, silakan. Kemudian kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya nih, baik pedagang maupun pembeli dalam bertransaksinya itu dua-duanya jujur. Tidak menutupi aib dan kekurangan dari apa yang dijualnya itu, gitu ya, serta tidak membumbui dusta sehingga ingin menjatuhkan nilai dari harga barang tersebut. Nah, kedua-duanya jujur, pedagangnya apalagi tidak dibumbui dengan sumpah palsu ya. Nah, ini salah satu dari dosa-dosa besar adalah bersumpah ya palsu atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka melariskan barang dagangannya, termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, tidak dilakukan hal seperti itu. Dia jujur memperlihatkan, menampakkan, menjelaskan apa yang menjadi aib dan kekurangan barang dagangannya. Demikian pula pembelinya sama. Ya, tidak ditambahi dengan bumbu kebohongan sehingga dalam rangka ingin menjatuhkan nilai barang tersebut supaya dia mendapat keuntungan, nilainya murah gitu dia belinya. Tidak seperti itu.
Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Allah tabaraka wa taala akan menganugerahkan kepadanya apa? Ya, keberkahan. Keberkahan. Masya Allah. Wa in katama, namun sebaliknya, wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau ternyata ia tutupi itu aib dan kekurangan barang dagangan, artinya dia tidak jujur. Ya, barang dagangannya misalnya barangnya jelek dan rusak, ya tutupi itu. Mungkin yang rusaknya disimpan di bagian dalam jadi tidak ketahui misalnya. Nah, itu orang yang seperti atau pedagang seperti itu, pedagang nakal seperti itu adalah pada dasarnya dia sedang menghancurkan usahanya sendiri. Kenapa? Karena Allah akan mencabut barokah dari orang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Kata Nabi SAW, kalau dilakukan seperti itu, muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, Allahu Rabbuna Jalla wa'ala akan menghapus keberkahan dari keduanya. Waliyadzubillah. Gitu ya. Makanya penting nih, khususnya para diantaranya para pedagang, dan makanya sebelum kita melakukan sebuah amal, sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, maka alangkah lebih baiknya kita belajar dulu tuh, tahu dulu ilmunya tentang masalah apa yang kita pekerjakan itu ya. Kalau pedagang ya belajar dulu fikih jual belinya. Kalau karyawan jangan lupa tuh, bahas dulu fikih tentang masalah dia bermuamalah sebagai karyawan gitu ya. Supaya apa? Supaya barokah usahanya. Kalau barokah, alhamdulillah. Ya gaji besar yang dia bawa pulang ke rumah jadi tambah subur ya, berkah insya Allah gitu ya. Baik. Selanjutnya manfaat dan faidah berikutnya, al fauzu bimanzilatis syuhada. Mendapatkan manzilah sebagai orang yang mati syahid. Allahu akbar. Walaupun ia mati di atas tempat tidurnya, tidak mati di medan perang. Allahu akbar. Ya, dapat posisi status sebagai syuhada, mati syahid. Walaupun tidurnya di atas, walaupun wafatnya di atas tempat tidur. Kapan ini? Ketika ia dengan penuh kejujuran, tulus dari dalam hatinya berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa taala untuk menganugerahkan kepadanya seorang apa? Derajat seorang yang mati syahid. Pernah doa ini, Pak? Pernah doa nggak minta sama Allah agar Allah menganugerahkan kepada saya sebagai syuhada? Pernah doa ini, Pak? Ya, ini nggak masalah, Pak. Silakan, termasuk di antara doa-doa yang dianjurkan ya. Nabi SAW bersabda, man sa'ala Allah syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu bi manzilata syuhada wa in mata ala firashihi. Ya, barang siapa yang meminta kepada Allah Tabaraka wa taala dengan penuh kejujuran dari hatinya. Bukan hanya doa penghias lidah, bukan ya, namun keluar dari hati. Dia ingin mendapatkan status sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Maka kata Nabi SAW, dengan kejujurannya itu, Allah akan berikan anugerah kepadanya. Ia akan disampaikan kepada derajat orang yang mati syahid. Walaupun faktanya mungkin dia wafat dan meninggal di atas tempat tidurnya. Ya Allah, ya Rabbi. Dengan catatan apa? Dengan catatan apa tadi? Jujur. Memintanya jujur. Berdoanya benar. Jujur dari dalam hati. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat. An-najatu minal makruh. Mendapatkan keselamatan dari perkara-perkara yang dibenci. Ya, tidak salah lagi dan tidak diragukan ya. Jujur itu adalah merupakan kunci, salah satu dari kunci-kunci keselamatan. Salah satu dari kunci-kunci keselamatan. Ya. Maka di sini salah satu dari faidah jujur adalah mendapatkan keselamatan, terhindar dari perkara-perkara yang dibenci. Dan di sini Syekh membawakan kisah ya, membawakan kisah yang kita tidak tahu dari sumbernya, tapi beliau membawakan kisahnya. Faqad hukiya anna hariban laja'a ila ahadis salihin wa qala lahu akhfini an talibi. Kisahnya kurang lebih begitu. Jadi ada salah seorang yang lari karena dia sedang dikejar gitu ya untuk dibunuh. Lalu ia menghampiri dan mendatangi seorang soleh ya, dan dia meminta agar si orang soleh itu melindungi dia, menjaga dia karena ada orang yang hendak membunuhnya. Dan orang soleh itu mengatakan, "Nama tidur di sini." Wa alqa alaihi hizmatan min khus. Lalu si orang itu ditutupi dengan pelepah-pelepah apa? Pelepah-pelepah daun kurma ya, ditutupi dengan pelepah daun kurma. Ketika datang tuh orang yang mencarinya ke situ, ya dicari dan ditanyakan kepada orang soleh tersebut tentang orang yang sedang dicarinya, DPO-nya dicari di mana nih orangnya.
Kata si orang soleh itu tuh ada tuh di bawah pelepah kurma gitu. Jujur tidak bohong, itu ada di belakang kurma. Kan kayak kesannya nih ngeledek saya nih jangan-jangan gitu kan. Akhirnya ya nggak percaya orang itu, akhirnya pergi aja gitu ya. Padahal memang benar ada di bawah pelepah kurma gitu ya. Namun karena dianggapnya itu menghina dan meledek gitu, jadi tidak dianggap. Jadi selamatlah orang tersebut, terhindarlah dari orang-orang yang hendak berupaya untuk membunuhnya. Nah, ini adalah salah satu dari faidah jujur, salah satu dari faidah jujur, ya. Jadi selamat terhindar dari perkara-perkara yang dibenci, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, di sini beliau mengklasifikasikan dan mengelompokkan bagi kita terkait dengan bentuk-bentuk kejujuran itu apa saja. Bentuk-bentuk jujur secara umum kan kita sudah paham ya, maksud jujur itu seperti itu, sesuai dengan faktanya gitu ya, jujur. Nah, diklasifikasikannya yang pertama fi sidqil hadis, yang pertama jujur yang pertama adalah dalam ucapan. Itu jujur yang pertama dalam ucapan ya. Ini jelas ya, sebuah hal yang niscaya kita seorang muslim harus senantiasa bertutur kata dan berucap yang baik. Dan tentu kalau kita klasifikasi, kita tuliskan indikatornya, maka indikator pertama dari ucapan baik apa? Jujur gitu ya. Nabi bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, kan gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Kalau tidak, maka pilihannya opsinya apa? Diam gitu ya. Dan salah satu dari indikator ucapan itu baik apa? Jujur. Fakta sesuai dengan apa adanya gitu ya. Sesuai dengan apa adanya. Fakta. Nah, ini adalah yang pertama ya, jujur dalam ucapan. Ya, tidak mengucapkan sesuatu yang bersilangan atau bertolak belakang dengan fakta. Sering disampaikan ucapan di zaman sekarang itu bukan hanya sebatas ucapan lisan ya, namun jempol dan jari kita pun bisa berucap tuh. Dengan cara menulis sesuatu, menyebarkan sesuatu gitu ya, tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu gitu ya. Makanya ada sebuah jargon apa? Saring dan sharing gitu ya. Disaring dulu baru di-share gitu. Nah, jangan sampai kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang bagian dari orang-orang yang bantu dan saling menolong dalam apa? Dalam perbuatan kedustaan. Dengan tadi kita tidak selektif dalam memilih informasi, share aja, padahal ternyata itu adalah hoax misalnya ya, atau sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Ya, hoax, dusta. Nah, jangan sampai seperti itu. Ucapan kita jaga, jari jemari pun kita jaga, jempol dan jari kita. Jangan sampai kita kemudian menuliskan sesuatu atau men-share sesuatu yang ternyata itu bertolak belakang dengan kebenaran, dengan fakta yang sebenarnya. Ya. Yang pertama, karena apa? Karena sekali lagi tadi disinggung, ya, lawan dari jujur adalah dusta, dan dusta itu adalah identitas orang-orang munafik wal iyadzubillah. Baginda Nabi bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang itu dikatakan munafik itu ada 3. Ya, apa salah satunya? Idza haddatsa kadzaba. Kalau berucap, bertutur kata, dusta isinya. Nah, gitu ya. Maka kita jaga dengan baik ucapan kita, tutur kata kita, lisan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, fisidqil muamalah. Jujur dalam apa? Dalam bermuamalah, jujur dalam bermuamalah. Ya, berlaku jujur, tidak menipu, tidak mengelabui, tidak berbohong gitu. Seperti itu. Tidak ingin memanfaatkan ya kelengahan orang lain, jujur dalam bermuamalah, sebagaimana tadi kisah para penjual dan pembeli yang Nabi sebutkan ya, mendapatkan berkah, limpahan berkah ya karena kejujuran mereka gitu ya. Jadi jujur dalam bermuamalah, jangan sampai berupaya untuk zalim gitu ya, ingin mengambil harta yang bukan haknya diambil dengan penuh, waliyadzubillah, kedustaan. Yang ketiga, fisidqil azam. Nah, ini terkadang luput nih. Kita punya komitmen yang kuat, janji yang gas yang kuat gitu ya. Harus jujur. Kita dari awal sudah punya komitmen ingin melaksanakan, maka harus ya kita laksanakan sebaik-baiknya. Jangan jadi orang yang labil gitu ya. Saya ingin menjalankan ini. Punya komitmen kuat tuh. Saya di akhir tahun ini, resolusi awal dulu tahun 2023 ya. Wah, di tahun 2023 saya ingin khatam Al-Quran. Berapa kali? 10 kali. Wah, terus komitmen dengan azam kita. Itu namanya jujur dengan ya dalam hal apa? Dalam azam kita, dalam komitmen kita.
upayakan sebaik-baiknya. Gitu ya. Wah, saya ingin hafal surah ini nih di tahun ini. Nah, ketika terlontar niatan dari diri kita untuk melakukan hal itu, maka komitmen kuat, laksanakan. Jangan jadi orang yang kemudian labil tadi, konsentrasinya tidak fokus gitu ya. Nah. Baik. Yang ketiga, yang keempat, fisidqil wa'di, yaitu jujur dalam apa? Jujur dalam berjanji. Jujur dalam berjanji, ya. Tidak menyelisihi janji, tidak ingkar janji gitu ya. Seperti itu. Karena sekali lagi ini adalah rawan ya, kalau terpeleset saja dari hal ini maka bisa masuk ke dalam barisan orang-orang munafik waliyadzubillah. Karena orang munafik identitas berikutnya apa? Kalau berjanji ingkar. Ini hati-hati. Kalau terpeleset dari hal ini bisa jatuh ke dalam barisan orang-orang munafik. Yang kelima, fisidqil hal, yaitu jujur dalam kondisi, dalam keadaan. Seorang muslim tidak menampakkan penampilan sikap yang lain, yang berbeda dari apa yang sebenarnya gitu ya. Dia tidak menyembunyikan sesuatu di dalam batinnya gitu ya. Tidak menutupi dengan kebohongan lah kondisinya. Ini satu hal yang menarik ya, di sini dibawakan sabda Nabi SAW, di mana baginda bersabda, al-mutasyabi'u bima lam yu'ta kala bisi saubaizur. Ini terkadang ada di antara kita yang begitu, Pak. Makan dulu, udah makan, udah kenyang, padahal lapar perutnya gitu ya. Tapi karena segan, karena malu, akhirnya bilang, padahal kata Nabi hal seperti itu tercela. Orang yang berpura-pura kenyang, al-mutasyabi, orang-orang yang punya kenyang. Ya, bimalam yota, dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, laksana orang yang menakan dua baju kebohongan. Pak. Jadi kalau ditawarin makan jangan bilang pura-pura sudah kenyang ya. Bilang aja, oh ya, Mai, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi jangan dibumbui dengan hal-hal yang berbau dusta. Hal sepele seperti itu Islam mengatur dan mengajarnya. Ya, mengajar dan mengaturnya untuk kita sekalian, jangan sampai kita masuk dalam barisan orang-orang yang bermudah-mudah gitu ya dalam hal kedustaan gitu ya. Baik. Selanjutnya, nah di sini pun, ya, yang selanjutnya di sini ada beberapa contoh-contoh, ya, beberapa contoh-contoh dari kejujuran yang yang bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya dari generasi-generasi terbaik umat ini ya, yang bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya. Di sana ada beberapa kisah yang disebutkan. Yang pertama adalah kisah terkait yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Al-Hamsa ya, dari Abdullah bin Al-Hamsa, di mana kata beliau, bayatu Rasulullah SAW bibayin qabla ayyub'ats. Ini kisah menarik nih. Ini bagaimana Nabi SAW orang yang Allahu Akbar. Kita harus sebagai umatnya memang harus punya motivasi kuat untuk meniru beliau ya. Betapa memang beliau itu seorang role model yang sempurna. Ya. Bayangkan kisahnya menarik nih. Ya, ini padahal Nabi waktu itu lam yub'ats ya, belum diangkat menjadi apa? Belum diangkat menjadi rasul, belum diangkat menjadi rasul. Kisahnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya bertransaksi dengan temannya, ya, lalu kemudian ada kekurangan tuh dari barang yang hendak diberikan kepada Nabi SAW dalam transaksi itu. Lalu si orang itu mengatakan berjanji akan mengantarkan sisanya ke tempat beliau SAW, akan berjanji mengantarkan kekurangannya. Ya, disepakati waktunya, disepakati tempatnya, namun ternyata orang itu lupa. Dan bagaimana Nabi SAW, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya fata laqad syaqaqta alayya ana hahuna mundu salatin antadiruka. Nabi diam di tempat itu sampai 3 hari nungguin orang itu. Ya Allah ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam ya. Betapa beliau orang yang ya komitmen dengan janji di situ, ya beliau tunggu di situ. Allah apa sampai 3 hari nungguin di situ baru orangnya datang karena kelupaan. Ya Allah ya Rabbi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah salah satu contoh dari manusia mulia, manusia yang paling mulia itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengaplikasikan jujur ya, aplikasikan jujur.
Kemudian yang kedua, kisah terkait dengan ini kisah zaman tabi'in ya, ada Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf ketika ia khutbah lalu khutbahnya ternyata terlalu panjang gitu ya, sampai akhirnya ada yang interupsi itu di belakang gitu ya. Ada yang menyeru kepada Hajjaj yang sedang khutbah ya, di mana si penyeru itu ternyata ya ingin meminta agar khutbahnya jangan terlalu panjang lah gitu, karena ia mengatakan sholat waktu nggak bisa menunggu engkau tuh gitu. Namun Hajjaj karena waktu itu sebagai penguasa, sebagai gubernur, memerintahkan orang itu ditangkap gitu ya, dan akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Ini memang Hajjaj bin Yusuf itu salah seorang dari pemimpin yang sangat inilah dalam sejarah Islam itu ya, diktator ya mungkin ya. Nah, kemudian saudara-saudaranya orang yang ditangkap ini berusaha untuk membela dan mengatakan membuat alibi bahwasanya orang jangan ditangkap, orang itu orang gila, dia itu lepasin aja gitu. Orang gila dia, lepasin aja nih, jangan dianggap memang nih. Kadang orang-orang kadang ucapannya kadang ngelantur gitu, kurang lebih itulah gambarannya. Orang gila. Namun ya, dan Hajjaj berniat untuk membebaskan. Kalau memang dia orang gila ya akan dibebaskan. Ya, asal dengan catatan ada pengakuan dan ternyata orang tersebut berkata, saya tidak akan saya tidak bisa dipaksa untuk mengangkat atau menghilangkan nikmat Allah kepada saya berupa kesempurnaan diri bahwasanya saya orang bukan gila itu. Jadi artinya orang itu jujur, saya bukan orang gila, saya orang normal itu. Gitu. Karena dengan kejujuran itu akhirnya Hajjaj bin Yusuf pun membebaskan orang tersebut, dia jujur gitu ya. Dan contoh ketiganya kisah ini yang sangat menakjubkan dari kisah Imam Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Makanya beliau dijuluki kenapa orang ini sangat mutasyaddid ya, sangat keras dalam sangat selektif dalam memilih guru nih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika beliau hendak memasukkan hadisnya ke dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, beliau sangat selektif dalam memilih guru itu. Bayangkan, Pak. Ini kisahnya luar biasa. Padahal kasusnya berlaku antara seseorang dengan hewan peliharaannya. Antara seseorang dengan hewan peliharaannya. Ya, di mana kisahnya si pemilik hewan itu berusaha untuk menangkap hewannya dengan cara memberikan iming-iming gitu ya. Ada kain diupayakan seolah-olah di sana ada makanan, ada gandum, padahal nggak ada, dengan tujuan agar si hewan itu datang menghampiri gitu, ingin ditangkap, kurang lebih gitulah. Namun kan itu dipandang oleh Imam Bukhari itu sebuah kedustaan, dilihat nggak ada makanan, yang nggak ada apa-apa gitu, padahal seperti itu. Dan Imam Bukhari nggak suka dengan hal seperti itu, walaupun perhatikan, walaupun terhadap binatang adab itu dijaga ya. Makanya Imam Al-Bukhari Masya Allah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah ya. Nah itu adalah poin pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan akhlak jujur. Akhlak jujur. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua taufiknya agar kita mampu dan bisa berakhlak dengan akhlak dan perangai yang baik, dengan akhlak dan perangai jujur sebagaimana yang sudah kita pelajari di kesempatan kita di malam hari ini. Kurang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya serahkan ke bakal calon presiden ya. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Dindin atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga hal ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya sampaikan kesimpulan dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama, jujur adalah identitas Muslim. Kedua, jujur juga sebagai penyempurna keimanan atau keislaman kita. Kemudian, jujur akan membuat kita mau dan mampu mengerjakan perbuatan baik, di mana lawan dari jujur adalah dusta. Kemudian yang ketiga, buah atau manfaat atau faedah dari kejujuran. Yang pertama, membuat kita menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang kedua, memberikan keberkahan dalam usaha kita. Yang ketiga, apabila
kita meninggal maka dihitung sebagai mati syahid. Kemudian yang keempat, mendapatkan derajat keselamatan dari perkara-perkara yang dibenci. Selanjutnya, bentuk kejujuran atau sesuai fakta. Yang pertama adalah jujur dalam ucapan. Kemudian yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Yang ketiga, jujur dalam azam atau komitmen. Yang keempat, jujur dalam berjanji. Yang kelima, jujur dalam kondisi atau keadaan, atau tidak menutup diri dengan kebohongan. Kemudian terakhir tadi disampaikan juga contoh-contoh atau kisah kejujuran yang dari Nabi Muhammad, kemudian dari Hajjaj bin Yusuf, dan dari Imam Bukhari. Itu kira-kira kesimpulannya. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai pertanyaan, kami persilahkan. Sementara di kolom chatting ini masih belum ada pertanyaan, atau ada yang mau bertanya langsung pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilahkan. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan berarti pertanda materinya insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah, dan berarti tidak ada masalah nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau sama apa Ustadz Dindin ini. Bagaimana Ustadz Sam? Iya. Eh, Kalau pertanyaan alhamdulillah bonus ya. Pertanyaan lah, saya biasa kasih istirahat ya. Stop dia nih dari sore. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Baik, Ustadz Sam izin. Ya silahkan. Kita, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita telah tiba di penghujung acara. Kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Marilah acara pengajian pada malam ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri, mohon pamit semuanya ya. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu.